Halo, ini podcast kita yang kedua hari ini dan bersyukur momen seperti ini boleh kita adakan bersama-sama dan ini kali yang pertama kita memulai dengan nama atau identitas yang baru untuk digital ministry GKJ Doxology. Dengan nama ini kita berharap bahwa semua konten, semua pelayanan yang kita boleh kerjakan lewat digital ministry ini tentu saja membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang teman-teman, sebuah tema yang menarik sekali. Kita akan bicara tentang pergumulan-pergumulan yang dialami oleh tamu-tamu saya di hari ini, dan nanti saudara akan bersama-sama kita mendengar, menyimak dan melihat secara khusus apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka berdua. Dan saya berdoa bahwa ini pun akan menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkan pada momen-momen seperti ini. Nah, inilah dua tamu saya hari ini. Selamat datang di podcast Doxology, ya, podcast Oke, Doxology. Shalom. Shalom ya, Halo. senang sekali boleh bersama dua rekan-rekan. Nanti silakan boleh memperkenalkan diri mungkin masing-masing ya. Nah, untuk memperkenalkan diri kameranya di sana, jadi Oh, lihat oke. di sana ya. Siap. Oke, sip. Silakan. Iya, Shalom. Saya Zion. Untuk kalangan teman-teman di GKJ Kartini mungkin sudah nggak asing lagi dengan saya. Saya tumbuh besar di GKJ Kartini eh, dan ya pelayanan juga di GKJ Kartini, dan pada saat ini seaktif melayani di Kartini sebagai worship leader, sebagai pelatih paduan suara juga. Tapi pelayanan yang khusus yang mungkin hari ini mau dibahas, saya melayani orang-orang yang bergumul dengan isu ketertarikan sama jenis Oke. di satu komunitas Kristen yang bernama Transform Life Community atau Oke, TLC. Transform Life Life Community. Community ya, Ya. TLC ya, kita akan bilang TLC. Iya. Oke ya. Oke. Oke. Oke, thank you. Dan bersama dengan Sion hari ini, saya Ya, juga kedatangan rekan yang lain ya. Oke, silakan. ya, nama saya Sihol, rekan pelayanannya Zion di TLC. beberapa pelayanan di beberapa TLC pelayanan. juga. Ada pelayanan lain juga. Kegiatannya apa ya? Kegiatannya saya graphic designer. Oke. Ya, itulah kurang lebih ya. Wah. Kenal sama Zion tuh 2017 ya kita ya. Kalau nggak salah. 2017 Iya, ya. 2017 kami sempat di pelayanan lain, terus kami bentuk TLC ini sampai sekarang. I see. Kita bentuk di 2019 TLC-nya. 2019 ya TLC. Berarti bareng-bareng dari awal ya di TLC ya Iya. hari ini ya. Iya. Oke, thank you, sip. Teman-teman, Sion dan Sihol ya. Sebenarnya percakapan kita hari ini itu muncul ketika beberapa waktu yang lalu mendengarkan sharing secara khusus dari Sion ya. Sharing kesaksian apa yang Tuhan kerjakan dalam bergumul tentang masalah LGBT. ini ya, LGBT, ketertarikan sesama jenis ini. Dan saya pikir dari saya secara pribadi, pertama-tama buat saya itu sebuah keberanian, sebuah keputusan yang luar biasa ya. Pasti tidak mudah sampai ke momen itu. Ya. Pasti butuh waktu yang panjang untuk mempersiapkan diri dan mempertimbangkan segala hal yang mungkin terjadi setelah kesaksian itu. Kesaksian ya. Betul ya. Nah, waktu mendengarkan kesaksian itu, saya memikirkan waktu lihat secara utuh ya, ini ada banyak hal-hal yang lain yang akan menarik sekali kalau saya punya kesempatan berbincang dengan Sion. Di kesaksian itu mungkin karena waktu ya, jadi tidak terlalu kelihatan pergumulan batin, kemudian pasti ada jatuh bangunnya ketika sampai kepada pertobatan ya. Dan saya pikir kalau punya kesempatan seperti ini pasti akan menarik sekali untuk kita boleh gali bersama-sama, dan pasti akan jadi berkat nanti bagi teman-teman yang mendengarkan ya. Iya. Jadi itu percakapan kita akan mengarah ke sana hari ini, dan pasti akan menarik dan jadi berkat buat teman-teman. Oke ya. Baik, sekarang oh iya, ngomong-ngomong tentang kesaksian tadi, itu bisa dilihat di mana ya secara Mungkin lengkap? buat teman-teman yang menyaksikan ini yang mungkin belum menyaksikan kesaksian saya, itu bisa dilihat di YouTube channelnya Transform Life Community. Oke. Atau di Instagramnya TLC, dan Instagram saya juga ada. Oke. Gitu. Dan sebenarnya ada dua episode yang sudah tayang. Yang kemarin ditayangkan di gereja kan baru satu.
Yang satu lagi itu edisi keluarga di mana saya bicara dengan papa mama dan kakak adik saya. Oke. Dan juga si Hall sebenarnya udah keluar si video testimoni jauh lebih dulu dari Oh, saya. si Hall lebih awal ya. Iya. Lebih awal. Oke. Ya nanti juga bisa lihat bisa lihat di Transform Life Transform Life punya Community. YouTube Oke. channel. Berarti baik kesaksian Sion maupun si Hall itu yang pasti ada di YouTube channel Transform Life Community. Community. Ya. Ya. Kemudian ada juga di Di True Love. Instagramnya Instagramnya Sion ya. True Love Is True Love Is juga ada. True Love Is ada. Oke. Instagramnya adalah TLC yang juga ada. memproduce Memproduce daripada, oke. video ini dan juga IG-nya Indo garis bawah TLC gitu. Oke. Instagramnya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya kalau mau menonton secara utuh kesaksian itu, nanti teman-teman bisa lihat di sana. Kita akan taruh nanti juga Iya. di deskripsi ya untuk Oke. linknya. Oke. Oke, baik. Kita akan mulai dari mana nih ya? Kita akan bicara dulu mungkin ya secara garis besarnya, karena kita hari ini kan bicara tentang sebuah isu yang memang tahun-tahun terakhir ini juga banyak diperbincangkan, banyak menjadi pergumulan secara khusus tentang LGBT. Sekarang malah namanya LGBTQ+. A+. Ya. Oh, oke. Sebenarnya boleh, kelasnya itu boleh panjang jadi ya. banget Iya. belakangnya. Oh, gitu. masih ada lagi tuh. Iya. Berarti Iya. plus, masih ada plus-plusnya lagi gitu. Iya, Jadi. banyak. Oke. Mungkin bisa cerita Jadi, sedikit tentang hal itu. Istilah LGBT awalnya itu kan memang dibuat untuk memberikan nama ya, label kepada orang-orang yang mempunyai gender identity tertentu atau orientasi seksual Seksual tertentu tertentu. yang di luar apa yang sudah kita Jadi ketahui norma. gitu ya, heteroseksual. Nah, akhirnya mereka memberikan istilah-istilah itu: lesbian, gay, transgender, bisexuals, kemudian ada queer, Q-nya Q-nya tuh queer. Itu Queer. queer, oke, queer. queer. Nah, Queer itu aneh. Ya, Pokoknya yang tidak different lah gitu ya, ya, yang aneh yang di dia luar sendiri. norma. Queer itu artinya Sebenarnya queer itu. itu seperti Oke. kayak payung yang lain sih kan. Jadi Iya. mereka queer itu berbeda dari yang utama gitu. Terus plus tuh ya karena makin kesini makin nambah gitu. Jadi contohnya ada aseksual, orang yang merasa ya saya bukan pria bukan wanita, nggak suka pria dia aseksual. Ada yang namanya sekarang juga tadi dibilang non-binary. Non-binary itu yang Non-binary. non-binary itu yang dia merasa tadi dibilang bukan perempuan, bukan juga laki-laki. Jadi nggak merasa bahwa kategori perempuan laki-laki itu nggak masuk dibuat dia di dua-dua itu. Gitu. Jadi banyak banget deh. Dan ada juga yang sebenarnya Seks, yang intersex ini sebenarnya agak beda Ya. ya. Karena intersex ini memang adalah bisa dibilang kelainan kromosom, kelainan secara fisik. Nah, sebenarnya ini berbeda dibanding yang lain yang kayak LGBT kalau sama yang Q atau kromosom A. itu ada dari ininya ya. Ya, memang dari DNA-nya. kromosomnya beda gitu loh, kromosomnya dari atau berbeda. dari hormonnya beda gitu. Itu beda banget itu. Itu Jadi, fisik. Ya, misalnya kami kenal ya satu teman kami, dia kromosom X-nya gitu ya, Iya. kromosom X-nya lebih banyak sehingga itu membuat dia setelah dicek dia nggak bisa dia pria gitu. Tapi dia nggak bisa untuk kemudian Memproduksi memproduksi sperma. sperma karena kromosom XX-nya itu. Iya. Padahal dia pria, Pria. tapi karena masalah kromosom, Iya. kemudian dia tidak bisa memproduksi. Spermanya oke. itu. Nah, jadi intersex. yang sebenarnya intersex ini harus dibedain sih. Tapi kenapa nih akhirnya yang LGBT sampai juga memayungi si intersex ini? Karena orang interseksinya juga biasanya ada orientasi seksualnya juga. iya, tapi juga karena ini maksudnya karena mereka kan bisa dibilang lalu minoritas. Jadi minoritas tuh nyari sebanyak mungkin anggotanya jadi dikumpulin Iya, semuanya gitu loh. Betul juga. Kayak gitu. Kalau dengar kisah cerita begini ya, jadi sebenarnya kan satu jadi banyak sekali sebenarnya jenisnya. Kemudian makanya namanya kan dulu kan tahunya LGBT, sekarang tambah lagi ada Iya. plus lagi, besok nambah lagi Iya, gitu ya. betul. Kalau orang awam sebenarnya ya, tahunya kan sebenarnya ini bicara tentang kelainan seksual. Betul, Udah deh. betul. Bukan laki, bukan perempuan atau begitu kan, Ya. misalnya ya, just that. Tapi ternyata kemudian banyak sekali. Apakah ini kemudian berarti bahwa bisa saja ke depan akan banyak perkembangan yang lain, Iya, bisa jadi. kelainan yang lain? Jadi sebenarnya kalau yang aku pelajari gitu ya, jadi ini kan sebenarnya mereka berusaha untuk memberikan nama kepada orientasi dan seksual dan juga gender identity mereka. Oke. Dan ketika itu bertambah lagi, mereka memberikan nama lagi yang baru gitu. Nggak cocok dengan yang sudah ada, Ya, kemudian jadi muncul. nggak Oh, masuk oke. kategori mana-mana mereka. Terus jadi yang aku tahu malah ini kan yang umum ya. Iya. Aku pernah Oke. baca di Thailand itu
diberi namanya lebih detail lagi. Misalnya Oh, seorang pria tertarik dengan pria, tapi tirinya misalnya yang badannya besar gitu. Nah itu ada oh. namanya sendiri Ya. gitu. Jadi ada lebih banyak lagi itu Ya, label-label yang diberikan Apakah itu gitu. karena mereka ingin menemukan identitas Yes. Ya sekali lagi untuk mereka biasanya kelompoknya ya? mempunyai identitas Oke, dari identity mereka gitu. I Jadi see. confusion gender itu akhirnya mereka berusaha untuk aku masuk kategori mana nih gitu seperti Oke. itu. Nah, yang menarik buat saya ya, tadi waktu dengar ya Siol cerita ya, kan ada hal-hal yang menyangkut tentang fisik, tentang bawaan, Ya. tentang bagian-bagian tubuh yang memang di dalam kan. Jadi unsur-unsur biologis dan segala Iya. macam. Nah, ini kan menjadi menarik. Apakah kemudian itu berarti bahwa kalau kita bilang kelainan ya, kelainan seperti ini itu disebabkan oleh hal-hal fisik atau biologis seperti itu, atau apa Jadi ada ini penyebab maksudnya yang lain? nature seperti itu ya. Oke. Oke. Ya mungkin Sihol bisa duluan. Oke, ya. Jadi kalau soal penyebab itu memang penyebab fisik itu mungkin ada ya, bisa terjadi. Tapi saya rasa kita nggak bisa bilang bahwa itu semua murni fisik karena sampai Oke. sekarang pun belum ada ditemukan yang gen gay ini loh yang menyebabkan bahwa mereka bisa inilah gen yang menyebabkan gay, itu nggak ada gitu loh. Jadi kalau kita mau sepenuhnya menyalahkan pada fisik, pada biologis, ya itu juga nggak benar secara ilmiah. Dan memang tapi kita tahu bahwa propaganda itu sangat didengungkan. Banyak orang bilang kami memang terakhir seperti ini, dan saya pun juga dulu merasa seperti itu. Tapi Sihol juga. ya, tapi ternyata setelah ada penelitian-penelitian ternyata itu tidak belum definitif gitu loh, belum pasti gitu. Dan kenapa itu belum definitif? Karena kalau riset saja lah Google gitu kan bisa ditemukan sebenarnya ada riset menandakan kalau orang-orang yang tertarik orang-orang gay misalnya atau lesbian, mereka mempunyai DNA kelupaan nomornya gitu, DNA begini gitu. Tetapi nggak semua orang dengan DNA seperti itu berakhir seperti gay gitu. Nah, akhirnya sebenarnya belum bisa dijadikan teori karena sampel-sampelnya tidak cukup untuk membuat itu jadi satu teori gitu. Jadi kan namanya research kan, mereka ambil sampel ya gitu, sampelnya berapa banyak yang mereka ambil gitu kan. Akhirnya tapi udah keburu digunakan untuk propaganda biasanya untuk seperti itu. Nah, bagi saya mungkin juga di LC sendiri kami lebih setuju kalau itu dibilang nature adalah karena kita semua manusia yang sudah lahir di dalam dosa gitu. Jadi dosa itu membuat tatanan yang sudah Tuhan ciptakan itu semua rusak, termasuk bisa jadi kerusakan dalam DNA yang kayak kromosom yang seperti itu. Allah tidak menciptakan sesuatu yang buruk, tapi dunia yang berdosa ini membuat kelainan-kelainan yang terjadi gitu. Misalnya ada orang yang lahir dengan dua kelamin, ada juga seperti itu kan. Jadi ya semua karena manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu membuat alam ini kan rusak, termasuk ya manusia yang diciptakan itu bisa rusak. Tapi ada juga dari nurture gitu. Nah, nurture itu juga sangat berpengaruh untuk orang mempunyai kecenderungan terkait sama jenis gitu. Berarti ini bagi saya secara pribadi jadi menarik ya. Maksudnya begini, kalau di luar kan kita banyak dengar pasti adalah orang-orang yang kemudian menyampaikan alasan argumentasi bahwa ya udah seperti yang tadi Siol bilang kan, ini bukan maunya saya juga, tapi karena saya memang terlahir seperti ini. Dan itu pandangan yang cukup banyak kan. Walaupun kemudian tadi juga kita diungkapkan sama-sama bahwa belum ada penelitian yang sangat proof lah ya untuk membuktikan bahwa memang ada kelainan-kelainan kromosom seperti itu. Nah, lalu bagaimana menghubunginya tadi menarik buat saya adalah ketika Sion bilang bahwa Oke, kita bisa melihat ini sebagai kita katakanlah penyebabnya itu nature ya. Tetapi menjadi berbeda dengan pandangan yang muncul di luar adalah kita lebih melihat bahwa ini kerusakan ini lebih kepada aspek ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian banyak kerusakan, bukan cuma maut dan segala macam, tapi itu termasuk juga dalam kerusakan kehidupan kita secara fisiologis. Dan itu bisa saja kemudian menjadi penyebab dalam perkumpulan ini. Ya, yang mau saya tekankan sebenarnya gini sih. Kalau misalnya kita bilang born this way gitu ya. Maksudnya Sihol tadi bilang juga dari kecil dia udah merasa mempunyai keterkaitan sama jenis. Tapi born this way itu belum tidak berarti bahwa
Allah mengkehendaki seperti itu Yes, oke. gitu. Right. Jadi ya Ya contohnya kayak misalnya ada orang-orang yang terlahir buta atau tanpa tangan dan kaki. Kan kita akan berusaha supaya bagaimana orang itu bisa hidup normal kan ya. Oke. Baik itu mungkin dengan kursi roda kah, dengan apa, intinya supaya mereka bisa bisa hidup seperti sewajarnya yang gitu, seperti lainnya yang lain gitu. gitu kan. Nah, kenapa buat yang ini dibuat alasan bahwa nggak apa-apa kok gitu kan? Karena memang ya tadi memang ada, karena dosa ini begitu banyak hal terjadi gitu. Iya. Saya menjadi penasaran lagi ya. Kenapa misalnya atau apa motif di baliknya ketika orang misalnya mengangkat alasan itu adalah ya saya terlahir seperti ini. Di tengah-tengah pelayanan teman-teman ya atau komunitas yang ada, kalau ada orang-orang yang kemudian mengungkapkan alasannya seperti itu, biasanya ada apa sih di balik itu? Sebenarnya ya nggak ada alasan apa-apa sih ya. Beneran. Maksud Ya saya begini, mungkin apakah dipolitisasi ada, misalnya ada yang dipolitisasi. Tapi sebenarnya kalau kita mau ini jadi saya selalu melihat hal isu LGBT ini atau keterangan sampai sini, memang kita melihat suatu problema isu, kita melihat satu isu, tapi sebenarnya melibatkan personal gitu. Yang itu makhluk hidup yang punya pendapat, punya story, punya apa emosi dan perasaan dan punya latar belakang gitu. Dan setiap orang-orang tersebut itu sebenarnya ya akhirnya ketika mereka memiliki hal yang menurut mereka sadar bahwa mereka berbeda dari lingkungan yang secara umum, kemudian mereka berusaha untuk mencari identitasnya ya, seperti itu, mencari siapa saya gitu, who am I gitu. Dan ketika akhirnya dia dan biasanya mereka mencari why, pertanyaan why itu. Nah, itulah kenapa akhirnya muncul apa pendapat-pendapat dan juga akhirnya menjadi movement juga tentang movement LGBT ini untuk yang memberikan jawaban seperti itu, yang mungkin jawaban itu tidak mereka temukan di tempat mereka bertumbuh dalam gereja mereka maksudnya secara rohani gitu ya. Yang seharusnya menurut saya dan yang saya temukan dan si Hall juga, Allah sebenarnya memberikan jawaban gitu. Kita memberikan jawaban yang untuk hal-hal ini gitu. Kenapa tadi saya tanya begitu? Karena saya kepikir jangan-jangan ya orang-orang mengatakan begitu karena apa? Sebagai sebuah alasan supaya lebih bisa orang lain menerima bahwa saya jadi seperti ini bukan karena maunya saya, tapi karena faktor lahirnya saya yang saya tidak punya peran untuk memilih di dalamnya. Ya saya terlahir seperti itu sehingga semacam oke, dengan begitu ya dia berharap bahwa orang lain bisa terima dia. Tadi saya cuma kepikir begitu. But it's okay. Oke, kalau kita tadi bicara tentang kita menyinggung aspek nature ya, walaupun kemudian secara ilmiah belum terbukti. Ada faktor-faktor lain nggak? Atau yang menurut teman-teman justru menjadi faktor dominan yang seringkali menyebabkan perilaku seperti ini? Ya, faktor nurture yang saya sebut tadi ya, nurture itu faktor yang di luar dari nature itu. Dan faktor nature ini berbagai ragam lah ya. Maksudnya dari apa yang terjadi ketika seseorang itu bertumbuh gitu ya. Dan hal yang paling signifikan adalah bagaimana anak itu bertumbuh dalam satu keluarga. Itu kan tempat pertama mereka bertumbuh gitu ya. Dan itu pengaruh yang cukup besar bagi orang-orang yang mengalami apapun juga ya, mengalami problema apapun juga, keluarga mempengaruhi gitu. Jadi sekali lagi dosa itu merusak tatanan keluarga juga gitu ya. Fungsi keluarga yang seharusnya menjadi tempat di mana seorang anak bisa bertumbuh dengan sempurna, dengan baik, tapi justru mengalami distorsi karena ketidaksempurnaan dari manusia, orang tuanya sendiri gitu. Tapi selain itu juga ada hal-hal yang lain yang mungkin yang terjadi dengan anak tersebut. Misalnya pelecehan seksual, abuse dari yang tidak mereka minta gitu. Apalagi ya, dan juga termasuk abandonment ya, neglect, pengabaian. Karena pengabaian ini sebenarnya kadang-kadang lebih susah karena pengabaian ini dia sesuatu yang tidak terjadi tapi harusnya terjadi gitu. Pengabaian ini paling dominan terjadi di masa dia kecil atau di masa-masa di masa kecil justru. Juga di masa kecil. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi psikologi gitu ya, dari umur 0 sampai 5 tahun itu anak itu sebenarnya kan bertumbuh banyak secara mencari identitasnya juga seperti apa, kemudian merasa secure, aman, kemudian mendapatkan kasih sayang, afirmasi, kebutuhan-kebutuhan dasar yang mereka butuhkan. Dan seringkali itu yang tidak terjadi ketika ada disfungsional dalam satu keluarga gitu.
Ya, dan misalnya kayak kadang-kadang sering kali karena saya pernah ada ngobrol sama seorang anak muda, dia bilang, "Iya, saya sama papa saya nggak pernah berantem gitu, tapi ya nggak pernah ngomong juga." Nah, Nggak berantem nggak tapi pernah juga berantem, nggak pernah Iya. ngomong juga, jadi Oke. nggak ada hubungan Iya. itu. Nah, ini yang sering kali orang merasa kami baik-baik aja kok Iya. hubungan kami nggak pernah Oh, berantem, kami nggak pernah ini. Iya, tapi kamu nggak Iya. kenal dia. Saya juga saya nggak pernah berantem sama tetangga saya. Iya, Jadi disfungsional itu belum tentu artinya selalu ada konflik, cerai, ya atau konflik cerai ya, gitu atau kan. hal yang misalnya orang tuanya cerai, terus Heeh, salah satu orang tuanya meninggal gitu, iya. atau ada perselingkuhan dalam orang tua dan keluarga gitu. Tapi yang tadi yang saya bilang, maksudnya yang hal-hal yang kelihatan normal, orang tuanya sibuk gitu ya, sehingga Bekerja. bekerja, anak dititipkan dengan pembantu, anak Iya. dititipkan dengan nenek, kakek misalnya itu, sehingga ada abandonment atau ada kurangnya relasi antara orang tua yang sejenis dan orang tua yang beda jenis, itu sangat mempengaruhi pertumbuhan si seorang anak anak gitu. itu. Yang kami tidak ada latar belakang psikologi, tapi ya kami belajar dari teman-teman yang kita Oke. layani, baca buku juga. Tapi itu banyak sekali kalau kita lihat di seminar-seminar psikologi itu tuh. Iya. Oke. Dan terutama figur ayah sih, figur Iya, ayah itu oke. yang paling sering hilang. Karena mungkin karena ibu tuh sifatnya, perempuan tuh kayak sifatnya udah lebih, care. iya lebih ini ya. Kalau ayah tuh bisa Kita- lebih kayak cuek Kita akan kali ya. masuk ya Ya. ke itu lebih dalam ya. Oke. Ini menjadi menarik buat saya karena saya bertumbuh dari keluarga yang juga saya kehilangan figur ayah. Menjadi tanda tanya besar sebenarnya kemudian kalau itu faktor dominan, tapi puji Tuhan, bukan puji Tuhan lah ya, tapi paling tidak sampai hari ini saya tetap lebih tertarik kepada wanita daripada Iya. pria gitu Nah, ya. Nanti kita maksud saya masuk Iya. ke sana ya. Iya, iya. Paling tidak kita bisa melihat tadi ya bahwa ada beberapa faktor, 3 paling tidak. Pola asuh dari keluarga. Pola asuh ini bisa berarti misalnya perlakuan yang salah, tindakan yang keras dan segala macam, tetapi bisa juga ketidakterpenuhannya sesuatu. Misalnya Iya. bukan tindakan keras, tetapi justru mungkin Neglectment. neglectment atau tidak ada sesuatu relasi yang dekat. Nah, itu kita akan lihat. Dan yang kedua, ini bisa karena faktor pelecehan seksual tadi. Dan itu sangat berdampak pasti dalam hidup seseorang dan itu akan mempengaruhi Iya. kedepannya. Yang ketiga tadi kita bicara tentang faktor-faktor pengabaian dan segala macam. Nah, dari 3 aspek ini, kalau Sion dan Sihol secara pribadi itu lebih kemana nih pergumulannya awalnya? Aku ya pasti nature dan nurture ya. Mhm. Dan nurture-nya itu mungkin lebih ke dari keluarga sih, misalnya ada Oke. misalnya. Tapi aku mau menggarisbawahi sih, ketika kita bicarakan tentang ini penyebabnya, Oke. ada faktor utama sebenarnya adalah bagaimana kita merespon terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita gitu. Jadi Oke. apapun yang terjadi mungkin bisa sama kayak tadi Pak Roni bilang ya, Oke. juga mengalami dysfunctional family gitu. Yes. Tapi resultnya berbeda, Yes. yaitu karena keputusan kita sendiri. Yes. Kita memutuskan jalan hidup kita sendiri, kita memilih pergaulan yang mana yang kita mau ambil, misalnya seperti itu. Jadi kalau dari saya pribadi nature mungkin ada gitu ya, tapi lebih saya rasakan itu dari nurture juga. Dan ketiga itu pilihan saya memilih hal-hal yang ketika ada hal yang tidak terpenuhi seperti itu, saya lebih milih untuk memenuhinya dari cara saya sendiri, atau saya mencari di informasi di tempat yang salah seperti itu. Kita masuk lebih dalam ya. Jadi Sihol sendiri mungkin Nanti, beda, ada yang iya, atau Sihol mau Iya. ini dulu penyebab umumnya walaupun nanti saya akan masuk lebih detail ya. Ya, kalau saya memang dari kecil sih, dari usia kecil saya merasakan ketertarikan sama jenis, tapi dan saya juga mengalami kekerasan sih dari mama. Oh, oke. Kekerasan. Jadi Oke. terus kan papa yang tidak hadir gitu. Tapi yang saya mau juga sebenarnya Zion tadi sudah bilang secara secara implisit bahwa ini kami bukan sedang nyalahin siapa-siapa ya. Ini yang Oke. kami pengen tegaskan. Ini juga yang kami selalu bilang ke teman-teman di TLC bahwa kita tidak mencoba, kita cari blame. iya, kita nggak Kita coba tidak menyalahkan blame. ini salah orang tua, salah ini, enggak Yes, sama sekali. yes. Itu kami anti dengan itu karena semua yang terjadi itu adalah keputusan kita masing-masing. Oke. Cuman kita bicara soal hal-hal yang mungkin bisa mempengaruhi kita untuk kita ke sana, itu aja. Ya, I see. jadi harus dibedakan tentang bagaimana kita membicarakan fakta yang terjadi dalam Ya. yang kita dapatkan, fakta yang kita hadapi, dengan kita berusaha untuk menuding orang ini salah kamu, salah kamu, salah kamu gitu.